Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM 1120080 dari kelas genap. Di video kali ini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh Pak dosen dari mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, langsung saja kita masuk ke Oracle. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman loginnya Oracle Academy dan ini username saya. Dan kita akan masuk, tapi saya akan memasukkan dulu password dari akun Oracle saya. Nah, sekarang kita akan mencari kuis dari Pak dosen yang telah diberikan. Di sini yang kita buka database DP Database Programming with SQL Learner yang English. Dan di sini kita cari yang DP10 ya. DP10 kuis. Untuk kuisnya itu adalah yang ini. Di sini langsung saja tadi kita sudah menjawab sebagai coba menjawab dan kita akan mulai yang baru. Oke, kita akan continue. Nah, di sini kita mulai yang nomor 1. Di sini itu yang nomor satunya ada subqueries are limited to 4 per scale transaction for or false. Di sini itu artinya subquery itu dibatasi hingga 4 per transaksi scale. Itu jawabannya benar atau salah? Dari jawaban saya yang telah saya pelajari itu untuk square itu tidak dibatasi dari 4 atau per transaksi scale. Jadi jawabannya di sini adalah salah. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Which statement about the tutup kurung siku ya dan buka kurung dan tutup kurung siku operator is true. Untuk artinya di sini tuh pertanyaan manakah tentang operator kurung siku dan tutup siku operator yang benar di sini, operator yang benar. Dari materi yang pernah saya pelajari itu jawaban yang saya pernah baca adalah karena the operator mengembalikan hasil yang sama dengan operator apapun itu salah. Yang kedua itu kalau untuk operator bukan operator SQL yang valid itu bukan dia salah, itu dia salah. Kalau operator dapat digunakan ketika subquery baris tunggal mengembalikan hanya satu baris itu kayaknya pernah saya pelajari kalau tidak salah ya. Jadi kayaknya yang saya akan pilih yang ini karena yang terakhir itu tidak bisa digunakan dalam subquery satu baris, itu salah juga. Nah, untuk soal ketiga, in a non-correct correlated subquery, the outer query always execute prior to the inner query section true or false. Nah, di sini itu artinya dalam sebuah query yang tidak berkorelasi. Di sini query luarnya itu selalu dieksekusi sebelum eksekusinya itu query dalam. Jadi di sini jawabannya itu salah ya. Jadi jawabannya sini salah. Nah, kita masuk ke nomor 4. Di sini the salary of column of the task table contains the following values. Nah, di sini tuh yang artinya itu kolom gaji dari tabel F itu F staff berisi nilai-nilai berikut. Yang nilainya itu ada 4.000, 5.050, 6.000, 11.000, 23.000.
Nah, di sini manakah dari pertanyaan berikut yang akan mengembalikan nama belakang dan nama depan dari karyawan? Dari karyawan yang berpenghasilan lebih dari 5.000. Nah, di sini untuk jawabannya itu saya pilih yang mana ya? Yang ini, yang B. Karena di sini itu pilih nama belakang dan nama depan. Terus dari staffnya itu di sini bawahnya itu ada dari staff yang terusnya itu where salary in-nya itu pilih gaji dari staff where gajinya itu lebih dari 5.000. Ini ada tandanya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Untuk examine the data in the payment table. Di sini ada angka-angkanya yang dimana itu pertanyaannya sini pertanyaan ini gagal saat dijalankan. Pernyataan ini pernyataannya itu gagal. Jadi di sini kita harus kita lihat di sini ada pilih customer. Ini sebagai contoh anunya soalnya lah dari pilih customer itu ke ID payment tip, habis itu dari pembayaran ke ini where payment ID, habis itu di sini ada tertulis pilih ID pembayaran. Nah, terus di sini dari pembayaran, yang terakhir itu ada where jumlah pembayaran. Di sini itu sama dengan 596.000 atau tanggal pembayaran atau tanggal di sini atau tanggal pembayaran 20 Maret 2023. Perubahan di sini pertanyaannya itu perubahan mana yang dapat memperbaiki masalah. Kalau di sini saya bisa ambil yang ini. Kalau hapus tanda kurung yang mengelilingi pernyataan select bersarang itu salah karena saya sudah pernah mencobanya. Kalau yang kedua itu ubah operator perbandingan menjadi operator baris tunggal itu juga kayaknya salah ya. Karena di sini saya sempat mengingat kalau tidak salah itu yang benar itu ubah klausa where query luar menjadi where payment ID in. Jadi kayaknya saya jawab itu ini change the order query where close to where payment ID in. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Di pertanyaan nomor 6 ini ada which statement about the any operator when used with multiply rows subquery is true. Dari pertanyaan ini pernyataan mana tentang operator apapun ketika digunakan dengan subquery banyak baris yang benar. Di sini untuk jawaban yang saya pilih itu kayak dari sebuah pemikiran saya ya. Mungkin kalau salah ya tidak apa-apa karena sebelum pelajari juga ini. Jadi seingat saya yang saya akan ambil ini adalah A. Yang dimana itu operator aneh membandingkan setiap nilai yang dikembalikan oleh subquery. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada what would happen if you attempted to use a single row operator with a multiply row subquery. Di mana itu artinya apakah yang akan terjadi jika Anda mencoba menggunakan operator baris tunggal dengan subquery banyak barisnya. Nah, yang di sini tuh terjadi di sini tuh saya sangat tidak tahu mungkin, jadi saya akan menjawab di sini. Saya ulang pertanyaannya, apakah yang akan terjadi jika mencoba menggunakan operator baris tunggal dengan subquery yang banyak baris? Karena di sini kayaknya saya pernah coba juga kayaknya itu untuk mencoba menggunakan baris tunggalnya itu kayaknya error. Jadi di sini yang saya akan pilih kesalahan akan dikembalikan. Nah, selanjutnya nomor 8. Evaluasi di select statement atau evaluasi pernyataan select ini. Yang dimana itu yang pertama ada pilih player ID nama,
habis itu dari pemain, habis itu ID apa? ID tim di mana? Habis itu pilih tim ID, habis itu dari tim, terus di mana tim ID itu lebih dari 300 dan salary-nya itu salary cap underscore cap salary cap-nya ini lebih dari 400.000. Nah, apakah yang akan terjadi jika query dalam mengembalikan nilai nol? Jadi di sini kita akan pilih karena kesalahan sinteks dalam query akan dikembalikan itu salah ya. Jadi kita akan pilih di sini, insya Allah benar, yang C, di mana all the rows in the player table would be returned by the author query. Yang dimana jawabannya, yang dimana artinya itu sebuah baris dalam tabel player akan dikembalikan oleh query luar. Selanjutnya nomor 9. Di sini examine the structures of the parts and manufacturers table. Yang dimana artinya itu periksa struktur tabel, parts, dan manufaktur. Di sini ada bagian. Yang pertama ini ada ID bagian Fajar 25 PK. Yang kedua di sini ada parts name Fajar 50. Yang ketiga ada nomor ID, nomor ID produsen. Yang keempat di sini ada nomor biaya. Yang kelima di sini ada apa ini? Price number. Ada nomor harga sama dengan 5,2. Di sini ada produsennya di sini mempunyai nomor IDPK, nomor IDPK. Yang kedua itu ada nama voucher. Yang ketiga itu ada lokasi vouchernya. Dari pertanyaan berikut, asumsi bahwa tabel telah diisi dengan data termasuk 100 baris. Di sini dalam tabel parts dan 20 baris dalam tabel manufaktur, pernyataan SQL mana yang benar menggunakan subquery. Dari jawaban di sini yang saya akan pilih itu yang mana ya? Nah, ini C. Yang dimana situ pilihannya ada parts, ada select parts, parts name price cost atau parts nama harga biaya. Habis itu dari bagiannya itu ada manufaktur ID in. Habis itu pilih ID. Habis itu dari dari produsen dari gabung produsen. Habis itu gabung bagian P from manufacturer ini dari produsen M ya. Habis itu join parts P atau gabung di bagian P. Habis itu aktifkan MID sama dengan P manufaktur ID. Dalam goreng ini kayaknya yang benar. Nah, selanjutnya itu nomor 10. Which of the following statements is a true guideline for using subqueries? Yang dimana itu artinya manakah dari pernyataan berikut yang merupakan pedoman yang benar untuk menggunakan subquery? Dari pertanyaan di atas itu saya mendapatkan jawaban langsung di sini, yaitu C ya. Yang dimana itu query luar dan dalam dapat merujuk lebih dari satu tabel. Karena mereka bisa mendapatkan data tabel yang berbeda, data dari tabel yang berbeda. Karena kalau A itu jangan setarakan subquery dalam tanda kurung, memang itu pernyataan yang mana ya? Mungkin salah ya mungkin salah kalau saya tahu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor
11. Di sini using a subquery in which clause will return a syntax error. Atau artinya di sini menggunakan subquery di mana clause akan mengembalikan kesalahan sinteks. Pernah Pak dosen menjelaskan itu yang tempat mengembalikan kesalahan sinteks itu ada di ini. Karena kalau di mana itu salah, kalau dari juga salah. If-ing juga salah, jadi yang benar itu Anda dapat menggunakan subquery di semua clause yang di atas. Kalau cuma ini karena ini karena tiga-tiganya semua ini tempatnya mengembalikan kesalahan di sini. Jadi kalau salah satunya kita pilih ini salah. Jadi yang kita benar adalah tiga-tiganya. Nomor 12. Jika if you use the equality operator tanda sama dengan ini with a subquery how many values can the subquery return. Yang dimana artinya jika Anda menggunakan operator kesetaraan seperti ini dengan sebuah berapa banyak nilai yang dapat dikembalikan oleh oleh subquery-nya. Yang dapat dikembalikan oleh subquery-nya itu cuma satu. Hanya satu di sini, jadi kita jawab cuma satu. Nomor 13 di sini ada correlated subquery modes reference the same table in both the inner and outer requires true of false. Yang dimana sini subquery berkolerasi harus mereferensikan tabel yang sama baik dalam query dalam apapun, benar atau salah. Di sini jawabannya itu apa ini kah soalnya? Sebuah subquery berkolerasi. Oh, di sini jawabannya itu salah. Kenapa bisa? Karena subquery berkorelasi referensi tabel yang baik itu dalam sesuatu yang subquery yang baik itu memang tidak tidak harus mereferensikan di sini. Jadi di sini tertulis salah. Nomor 14. When creating a report of employees earning or langsung saja artinya di sini tuh saat membuat laporan semua karyawan yang memperoleh lebih dari gaji rata-rata untuk mereka dapat digunakan untuk menghitung gaji rata-rata setiap departemen terlebih dahulu, lalu membandingkan gaji setiap karyawan dengan gaji rata-rata departemen karyawan tersebut. Di sini karena ada 3, jadi kayaknya yang saya pilih itu di sini adalah dengan klausul. Dengan clause. Nah, yang terakhir, nomor terakhir. Tabel alias must be used when you are rating correlate suppress true or false. Di sini artinya tabel alias harus digunakan saat Anda menulis subquery yang berkorelasi, benar atau salah. Di sini jawabannya itu adalah salah. Sangat salah ya, teman-teman. Oke. Langsung saja di sini kita akan lihat hasilnya. Semoga memuaskan. Kita lihat hasil dan di sini kita submit tes. Ternyata jawabannya itu 86,7 teman-teman. Mohon maaf jika salah. Coba kita lihat baiknya di bagian mana yang salah. Oh, ternyata salahnya di sini ya teman-teman. Sorry ya. Kenapa bisa salah sini ya? Oke. Satu dengan mana lagi ya teman-teman? Oh, dengan ini. Korelat subquery. Oh, sorry. Nah, karena nilai saya di sini ada 86 tadi, iya ya kalau nggak salah cek dulu. Di sini mungkin karena jawabannya itu 83-an tadi ya kalau nggak salah. 93-an apa berapa?
Mungkin itu saja. Baik, saya akhiri. Dengan berakhirnya video ini, mungkin semua yang nonton video ini sangat puas. Jika mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.